Ini adalah suatu hal yang namanya kalau kebodohan ya kebodohan aja. Nih ya. Jadi ada akun yang namanya ini PC the King adalah mata pisau, adalah pribadi orang yang sama. Nah, ini sudah dilaporkan terkait dengan, coba teman-teman lihat ya. Ini tanggal berapa ini? Emang, nah, 19 November 2025. Ini sudah dilaporkan 27 November 2025. Ya, teman-teman semua tahu ya. Jadi kalau ini sudah dikasih tahu, nah apa yang di sini disebutkan? Ini ada 2 orang, ya 3 orang lah, yang bicara tentang ajaran. Kemudian dibuatlah seperti ini. Jadi semua yang kalian lakukan itu kita tahu di sini, ya Allah. Ya, bukan yang laporkan orang Katolik, nggak ada yang laporkan. Ini akun ini nggak ada yang laporkan. Tetapi ya teman-teman semua harus tahu ya. Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Robert Leleh alias mata pisau ya, belakangan ini begitu aktif untuk melawan herder Edis. Satu persatu herder Edis, terutama yang perempuan, dia hajar teman-teman. Sudah ada Sofiatul, orang nomor 2 Edis, yang coba untuk ditaklukkan Robert Leleh. Tetapi kita tahu berakhir imbang ya. Berakhir imbang, gagal untuk ditumbangkan. Terus Robert Leleh mengalihkan target berikutnya, sasaran berikutnya kepada Yuli, yang dia pikir, yang dia anggap lebih lemah, lebih gampang untuk ditaklukkan. Diseranglah Yuli dengan segala penipuan yang pernah dilakukan Yuli, segala aib yang dimiliki oleh Yuli. Terus baru-baru ini teman-teman, Robert Leleh juga menyerang yang namanya Pastor Sarah. Kita tahu Pastor Sarah ini adalah salah satu Polikardus juga lah. Ya, walaupun teman sama saya, tapi saya harus sebut pernah jadi Polikardus.
di mana Pastor Sarah ini sekarang habis dilaporkan oleh Robert Lele juga. Loh kok bisa gitu kan? Padahal kan Pastor Sarah nggak pernah ada intrik dengan mereka. Toh Pastor Sarah adalah bukan Trinitas. Dia hanya menyembah kepada Yesus gitu kan. Yesus only gitu. Dan ini cukup menarik teman-teman. Sebelumnya kita tahu perseteruan denom itu sudah biasa. Terus kita tahu di Trinitas sendiri terpecah belah. Ini Pastor Sarah yang udah lama nggak muncul, yang biasanya ribut dengan Kezia, yang biasanya ribut membongkar aib perselingkuhan apologet Kristen, kok jadi ikut kesarik? Kok jadi ikut keseret teman-teman? Apa ini gitu kan? Jadi baru-baru ini Robert Lele menyampaikan ya, bahwa dia sudah melaporkan yang namanya Pastor Sarah ke pihak kepolisian teman-teman. Dengan mengatakan bahwa Pastor Sarah sudah menyebarkan berita bohong, hoax yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Dia sudah laporkan ke Cyber Polri. Jadi itu jatuhnya Dumas teman-teman, aduan masyarakat ya. Dan sudah dilaporkan dari bulan November, tetapi sampai sekarang tidak ditanggapi. Yang pertama karena impact-nya tidak besar. Di mana aduan Robert Lele adalah fitnah yang dibuat oleh Pastor Sarah ini bisa menimbulkan kegaduhan. Tetapi tidak terbukti, tidak ada kegaduhan yang terjadi. Dan ini cukup menarik teman-teman ya. Kenapa Robert Lele melaporkan Pastor Sarah? Kan yang jadi pertanyaan itu. Apa yang disinggung Pastor Sarah sehingga Robert Lele marah? Sehingga Robert Lele ikut menargetkan Pastor Sarah ini. Ternyata karena Pastor Sarah lah yang koar-koar di mana-mana bahwa PC The King dan Robert Lele adalah orang yang sama. Kita tahu PC The King adalah seorang penghujat dan Robert Lele sendiri mengaku itu. Karena menurut Robert Lele yang disampaikan PC The King itu berpotensi menimbulkan kegaduhan. Itulah dia laporkan Pastor Sarah punya video. Di video Pastor Sarah itu adalah percakapan si PC The King ini teman-teman. Isi videonya adalah PC The King. Dan apa yang disampaikan PC The King berpotensi menimbulkan kegaduhan. Jadi menurut Robert Lele, supaya dia nggak kena tarik ya, supaya dia jangan terlibat, ya udah dia duluan laporkan. Dia duluan laporkan mengatakan bahwa itu bukan saya. PC The King itu bukan saya gitu kan. Kita tahulah bagaimana upaya Robert Lele untuk cuci tangan dari karakter PC The King yang begitu menghujat. Betul nggak teman-teman? PC The King itu kan dulu penghujat kelas atas teman-teman. 11-12 dengan Victory Alda alias Kiamat. Setiap hari menghujat. Cuman pintarnya dia sekarang berubah teman-teman. Robert Lele adalah karakter baru, atau dia sebut mata pisau ya, open cam ya, setelah melihat keberhasilan Edis. Karena dia melihat orang yang anonimus, terkenal, tapi batasnya cuma segitu-gitu aja. Dan untuk menggalang donasi nggak bisa juga. Agak susah. Jadi lebih bagus tampak wajah, supaya lebih menarik, supaya lebih bisa jangka panjang, dan dia mulai meniru gaya Edis kan. Tetapi tentu saja dibungkus hujatannya dengan satir-satir. Itu yang dilakukan oleh Robert Lele teman-teman. Membuat karakter baru. Dan saya ingat sekali, kalau kita bahas masalah PC The King, dia bilang udahlah jangan dibahas lah gitu kan. Dia takut tertarik dengan kasus-kasus yang dibuat oleh karakter PC The King ini. Nah ini cukup menarik. Jadi dia duluan melaporkan sebelum dia kena gitu ya. Jadi kalau kita bilang ada orang kentut di lift, nah dia duluan bilang nih siapa yang kentut gitu, padahal dia yang kentut. Supaya perhatian nggak ke dia duluan bilang, "Aloy, siapa yang kentut di sini nih? Bau," gitu kan. Padahal dia yang kentut. Ini yang coba dilakukan oleh Robert Lele teman-teman. Jadi duluan menunjuk yang lain dulu. Dan ini cukup menarik ya. Bagaimana Pastor Sarah ikut terlibat ikut diserang, dan tentu saja Yuli tetap menjadi target utama. Karena dianggap Yuli target yang gampang lah. Menurut Robert Lele ini. Kita dengarkan dulu teman-teman. Ini kan, ini video ini kan,
Ini kan? Ajaran Katolik ini kan? Itu tuh ngambil dari perempuan ini, ya. Dan perempuan ini, ya, ini kita udah tahu. Aduh deh. Ini udah dilaporkan, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya, perempuan ini nih udah yang namanya ini lihat ya. Teman-teman lihat nih ya. Kalau anak-anak kemarin sore nggak ngerti. Ya, jadi ini ku tunjukin. Ini kalian lihat ya, waktu ini tanggal 27 November 2025 ya, terkait laporan apa ya, ini kepada yang namanya Diril PS Sarah Depro. Ini semuanya ya, saya potong supaya untuk yang namanya kronologinya biar kita tahu nih. Ya, laporannya ke Info Patroli Cyber ID. Ya. Apa yang dilakukan oleh akun ini? Jadi ini sebelum semuanya teman-teman ya masuk itu kita udah yang namanya udah ngerti. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang namanya kalau kebodohan ya kebodohan aja. Nih ya. Jadi ada akun yang namanya ini PC The King adalah mata pisau, adalah pribadi orang yang sama. Nah, ini sudah dilaporkan terkait dengan, coba teman-teman lihat ya, ini tanggal berapa ini? Memang, nah, 19 November 2025. Ini sudah dilaporkan 27 November 2025. Ya, teman-teman semua tahu ya. Jadi kalau ini sudah dikasih tahu, nah apa yang di sini disebutkan, ini ada 2 orang. Ya, 3 orang lah yang bicara tentang ajaran. Kemudian dibuatlah seperti ini. Jadi semua yang kalian lakukan itu kita tahu di sini, ya Allah. Ya, bukan yang laporkan orang Katolik, nggak ada yang laporkan. Ini akun ini nggak ada yang laporkan, tetapi ya teman-teman semua harus tahu ya, semua yang di sini itu dilaporkan karena viewersnya hanya 700, jadi belum ada lidikan lebih lanjut. Ya, jadi belum ada lidikan lebih lanjut karena yang ditonton itu belum yang namanya meresahkan. Tetapi sebelum meresahkan sudah ada yang namanya penyelidikan. Jadi kalau begitu langsung masuk, langsung disidik. Ya, jadi si ini perempuan ini sudah ada laporannya sejak tanggal 27 November. Ya, ngerti ya teman-teman semua ya. Ketika supaya yang namanya hal-hal tidak terjadi lebih jauh, sudah disampaikan di sini. Mau menghina Maria itu bukan urusan saya. Menjelaskan secara eksplisit Yesus itu memiliki saudara kandung namanya ini. Seperti yang tadi tidak ada, saya tidak menemukan satu ayat pun. Kalau memang kalau kitab saudaranya dikatakan di situ, kalau dalam kitab tidak mengatakan bahwa Yesus memiliki saudara kandung hanya saudara, berarti Anda yang sesat. Karena Anda menambahkan, Anda mengurangi. Kalau ditanya, jadi ini ada dibuat framing di sini, ya ini bahasanya mana? Ya ini framingannya seperti itu, mengadu domba antara yang namanya Kristen dengan Katolik. Padahal di sini narasinya kalau teman-teman dengar ya, ini bukan masalah bukan masalah saya dengan yang lain, tapi ini semua disebut nama saya di sini. Ya, nama saya disebut di sini, algoritmanya terbaca dan kita langsung buat laporan. Jadi mau dibenturkan antara saya dengan Katolik itu udah lama. Jadi ini kalian ini longor-longor ini nih mau yang namanya seperti ini, kalian tinggal cari aja di YouTube, nonton ini. Apakah di sini ada yang namanya mata pisau? Tidak ada.
tetapi mau mengatakan PC the King adalah mata pisau. Dan perempuan ini sudah dilaporkan ketika waktu upload dalam seminggu sudah ada 27 November ya, dari 19 itu diupload, sudah ada laporannya di sini. Ya. Lihat ya nama akunnya semuanya ya, nanti untuk namanya kronologi kalian tidak perlu tahu lah. Ini yang kumaksudkan aja. Ya, kalau email yang mau seperti apa tuh bisa gampang, ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini, nih perempuan ini sudah dilaporkan dari sebelumnya, ya, karena bawa-bawa nama mata pisau. Ya, saya masih pakai nama mata pisau. Sudah ada langsung laporan untuk supaya jangan jadi benturan. Di mana nih? Sebelum tahap lidik, teman-teman, kalian harus tahu ya, karena segala sesuatu itu harus disampaikan. Siapapun kita sampaikan, teman-teman. Ya, ini perempuan ini sudah kita sampaikan. Tapi kenapa tidak yang namanya terlalu viral? Ini ada 700 penonton aja ya, kita masih bilang sampah lah. Ya, ini masih dibilang sampah lah. Karena memang hal yang disampaikan di sini ada 3 orang. Mereka berdiskusi tentang Maria. Ya, yang satu mengatakan bahwa Maria itu, itu bukan menjadi keselamatan kami. Jadi kau mau mengolok pun silahkan. Kau mau ngapain pun juga silahkan. Siapapun yang mau mengolok silahkan pun. Begitu juga Yesus. Terus satunya ngotot. Jadi tidak ada permasalahan apa-apa di situ. Yang jadi permasalahan hanya ini, tidak ada permasalahan dalam konteks di sini. Yang jadi permasalahan mata pisau itu orang pribadi yang sama dengan ini yang jadi masalah. Judulnya. Ya, ini makanya dilaporkan. Supaya ketika nanti di kemudian hari seperti ini ku kasih tahu nih. Sudah ada laporan dan nanti tahapnya tahap masuk ke dari lidik ke sidik. Kau pikir saya bodoh ya? Kau mau framing seperti itu anak kemarin sore. Ya, kalian kalau memang gini ya, saya bilang sama kalian ya, si PG sama si siapa namanya Bintang Daud. Minimal kalau nggak good looking, smart dikit, Pak. Lu jangan buat seolah-olah lu mau cerdas tapi nggak nyampe. Ya, itu terlalu sampah. Kau mau membenturkan saya karena kau iri dengan komika. Kau iri ya guys. Ya saya ngerti. Hati kalian itu saya tahu kok, sifatnya iri. Ya, tidak. Kalau kalian nggak iri, kalian nggak akan nyerang saya. Justru kalian kasih tahu kepada perempuan yang penipu untuk supaya membenahi diri. Bukan kalian nyerang saya, itu namanya kebodohan. Ya, kasih tahu kepada si penipu untuk yang namanya bertobat. Bukan bilang ini pikul salib lah, ya. Ini salah besar kalau kalian namanya kalau sudah masuk, ya, yang namanya dikatakan penipu itu dikatakan harusnya kalian ajari. Bukan kalian belain jadi orang bodoh, pasti kalian juga penipu. Kalau Anda membela si penipu, pasti kalian juga penipu. Sudah jelas-jelas ini penipu, ya, masih kalian bela, artinya kalian penipu. Kalau kalian punya saudara yang merasa bahwa dia adalah penipu, dibina. Jangan kalian malah membela, artinya kalian masuk dalam penipuan. Begitu, itu cara yang namanya lebih baik. Ya. Sebabinya babi, dia tidak mungkin belain babi juga kalau memang babinya bodoh. Kan begitu, bina dia.
Bukan kalian malah yang namanya belain. Ini artinya kalian membela penipu, kalian juga penipu di situ. Gembong penipu di sana. Bodohnya dikasih tahu, bukannya kalian koreksi diri, kalian malah bilang saya apa? Suruh apa? Berhenti. Kalian mau membela si penipu? Hah? Kalian mau membela si penipu? Memang minimal smart dikit lah ya. Saya masih belum ada waktu untuk layani kalian, ya. Tim saya masih ada banyak kerjaan, ya. Kita masih buat drone, ya, masih ngukur ini tanah. Nanti kalau ada waktunya, saya bilang ada waktunya nanti kalian ku cari. Kita masih yang namanya petak-petakan tanah, jadi kau tunggu di situ. Kita lagi jualan ini, ada yang mau beli tanah nggak di sekitar ini? Ya, jadi kalau teman-teman mau beli tanah beneran ya, serius. Jadi kalau yang masih bodoh-bodoh ya, hal-hal seperti itu jangan ya. Kalian masih yang namanya anak kemarin sore, minimal kalau nggak smart ya, atau nggak good looking, jangan jadi anjing juga. Gimana kalian mau lebih memilih jadi binatang? Bina, orang yang penipu itu harusnya dibina. Nih ada, aduh rabies datang jilat nih, aduh. Thank you Celili ya. Thank you. Ya. Jadi minimal yang penipu ini harusnya dibina. Ya, jangan kalian belain, sudah salah, bukannya dibina malah dibelain, dibina. Bodoh, ya. Jadi kalau kalian masih bodoh, jangan. Tua tapi bodoh, itu juga banyak yang tua di situ, bukannya ngajarin jadi baik, malah jadi ikutan bodoh. Kalian yang tua-tua itu seharusnya ngomong ke yang muda, jangan seperti ini lagi. Kalian ikutan tua tapi bodoh ini. Bukannya kalian sebagai orang tua itu harus ajar anak-anaknya, jangan lagi ya seperti itu. Ini ikutan bodoh. Artinya kalian semua mau jadi penipu. Ini saya ini biasanya nasihatin orang, kalian ini yang namanya sudah tua, ajar yang muda-muda ini supaya jangan jadi bodoh. Kalian malah ikutan bodoh belain. Ya. Seharusnya kalian yang tua ajar, Yuli kau jangan nipu lagi ya. Supaya jangan jadi bodoh. Nanti kau itu orang tua yang benar tuh ngajar kepada anaknya, bukan kalian belain anak yang bodoh. Sudah bodoh, kau belain lagi. Itu bodoh namanya, bodoh. Ini jelas-jelas sudah jadi bodoh. Ini orang, bukan saya ngomong, orang yang just tip yang ngomong nih. Yuliana Herman Wilhelmus Jo penipu. Kalian seharusnya ngomong ke dia, kenapa kamu menipu barang orang, ya? Terus dibina, jangan lagi, ya, jangan, ya. Ini makanya tua tapi bodoh. Kalau kalian jadi orang tua saya, aku bilang bodoh. Belain anak yang bodoh, kalian orang tua pun yang sudah tua tapi bodoh. Minimal punya otak dikit kek. Belain orang yang bodoh itu kalian jadi bodoh. Jawab dulu bang, kenapa mau ganti nama? Suka-suka saya pak. Ya, supaya kalian semua jangan jadi bodoh di sini. Ukira ada apa lagi nih? Ini ada Marlboro. Halo, shalom Bang Mata Pisau. Shalom.
Ini pengen saya gagal paham ini masalah tipu menipu ini. Maksudnya kalau saya salah, pemikiran saya salah, bisa diluruskan lah, kan di situ kan barang belum dikirim ya, ya kan? Nah, terus kenapa bisa dikatakan penipu? Kecuali kalau menurut pikiran saya, Anda kecuali pernah tadi beli juga- barang just tip gak? Just tip. Nah kan bisa aja ada deal-dealnya sebelumnya gitu loh bang. Kalau bang udah dikirim, dibayar gitu loh. Lah ini barang Ya sudah. belum dikirim. Anda pernah beli, pernah nggak saya tanya? Apa tuh? Just tip. Oh, just tip pernah, tapi ada sebelumnya ada dealnya misalnya. Kapan? kalau Kapan? dalam- Maksudnya kemana? Just tipnya kemana? Ada misalnya pakaian dari Thailand gitu kan, kirim ke Medan gitu kan. Terus? Biasanya bang udah nyampe nih, baru saya transfer gitu loh. Tapi udah ada Transfer? perjanjian sebelumnya nih. Ya kalau ini kan berarti udah ada perjanjian kan, makanya dibilang penipu kan? Nah makanya ini kan kita nggak tahu nih, apakah udah ada perjanjian sebelumnya apa gimana? Ya Kan ya bang orang kalau begini, ngomong kenapa? seperti ini pasti kan udah ada perjanjian. Dia berani ngomong pastinya kan udah ada perjanjian. Jangan Tapi hit kalau and yang, run yang dong. yang abang tampilin tadi kan di situ hanya minta bang dikirim tapi belum di tap kan gitu bahasanya tadi yang abang tampilin. Coba Anda lihat, coba baca supaya ngerti. Aduh nggak kelihatan lagi bang, kecil bang. Coba baca. Kalau Minta Anda belain. dikirim. Nggak, gua nggak ngebelain A atau si B, nggak. Gua nggak bodo amat mereka berdua mah, ya kan. Cuma gua gagal paham doang. Yang Coba baca. Gue gedein aja ya bang ya, biar jangan ribet. saya nggak ada ngebelain. Nih coba. Enggak, maksudnya Anda coba belain. Maksud saya juga nggak nyuruh Anda belain. Penipu maksa kirim dulu barang jualan, ya kan, maksa banget gojekin barang dia, tapi nggak mau bayar sisanya sampai 2 bulan lebih. Nah maksud saya yang ditipu yang di mana, barang toh barangnya juga belum dikirim gitu loh, yang ditipu yang mana Iya. gitu loh. Sudah ada Kecuali perjanjian kalau barang udah belum? dikirim, Sebentar. Kecuali bang Sudah udah ada dikirim. perjanjiannya. Sebentar, perjanjiannya sudah ada atau belum? Tadi yang Anda katakan perjanjian kan? udah ada omongan belum sebelumnya gitu loh. Nah, kalau sudah ada omongan berarti tipu atau enggak perjanjiannya? Kita kalau dari tulisan ini kita nggak tahu ada perjanjian apa belum bang. Nah, terus kenapa kau tanya dia sudah bayar atau belum? Nah enggak, saya bilang saya bodo amat mereka berdua. Kalau memang Ada tidak, statement ini. sebentar. Oke. Kalau begitu Anda tanya ke dia, kenapa ini tidak dibayar? Terus setelah saya up baru dibayar. Coba tanya dulu. Aduh, itu mah bang. Setelah Ribet di- urusannya. Iya, makanya setelah saya up baru dibayar. Kenapa? Nah, itu dia tadi saya bilang bang. Karena saya gagal paham, jujur sumpah. Karena pikiran saya ya, lah ini bang kan Iya. belum dikirim. Lah terus kenapa dituduh penipu gitu loh? Kecuali kalau bang Iya. udah dikirim. Berarti bayar kalau baru dituduh penipu tuh berarti sudah ada perjanjian, benar nggak? Ya nggak tahu juga, bisa aja lebay yang jualan. Oh ya sudah, kenapa dia bayar? Iya gitu aja bang, itu aja pemikiran Iya, gua aja sih, ya. kenapa dia bayar kalau memang tidak mengakui bahwa itu yang seperti abang mau belum dikirim? Kenapa dibayar? Kalau itu kan banyak hal bang. Bisa aja dia biar selesai, bisa aja dia biar nggak ribet, biar nggak kemana-mana dibayarkan. Kalau Banyak hal, seandainya abang mengerti bahwa kalau orang bilang penipu sebut nama, katanya ini nama aslinya, ya kan? Seharusnya melakukan langkah yang selanjutnya, langkah hukum dong. Bang. Kan gitu. Betul Iya. bang. Betul bang. Tapi kan nggak semua Makanya. orang bang pemikirannya kayak abang gitu loh. Ya gak semua orang terus Kan hit ada and orang run itu nggak mau gitu. ribet. Ya makanya ku up dulu ini. Iya. Maksud saya Iya. kan aja sih daripada kemana-mana gitu loh bang. Kita kan tahu sendiri kalau ke hukum ini kan kemana-mana jadinya kan gitu loh. Malah lebih banyak Ya, keluar terus- duit kan gitu. Ya sudah, terus bayar. Kan yang gampang-gampang tuh apa bang? Lakukan apa yang sudah menjadi perjanjian. Ya, bener nggak? Nah, ya itu
Artinya hal Tahu, kecil ya, saja. karena gagal Jadi pamannya ini karena saya saya kasih sendiri tahu kan, abang. pemikiran gua. Saya kasih tahu abang. Ya, segala sesuatu itu kita kan namanya percaya dulu sebagai anak Tuhan kan, dengan katanya kasih gitu. Apa salahnya yang kita lakukan kalau sudah ada yang namanya janji? Lakukan dulu, jangan jadi penipu. Ya, supaya jangan diolok-olok seperti Itu ini tadi kan. saya bilang tadi. Kan Anda tahu kan bahwa dia sudah diancam. Alah. Ya kan? Ini tahu nggak bahwa dia sudah diancam. Kalau nggak mau saya up ya. Kan sudah diancam, sudah dikasih tahu. Iya, makanya saya bilang tadi. Nah, kalau saya sih bang ya nggak ngebela si A atau si B. Saya mah bodoh amat gitu loh sama berdua. Cuman karena saya baca tadi, lah yang ditipu yang di mana? Bangnya toh juga belum dikirim gitu loh. Apa yang ditipu? Ya kalau apakah ada Ini dia yang perjanjian, putus apakah apa ada gimana? deal-deal sebelumnya atau gimana kita nggak tahu. Itu doang sih bang, mata pisau. Siap. Nih ya. Kita tunjukkan dulu nih. Sebentar abang. Ya, jadi ini. Kakak cantik, aku tunggu ya. Paymentnya hari ini. Jadi sudah ada perjanjian. Ya, sudah ada perjanjian. Ya, aku butuh waktu untuk puterin duitnya, uangnya. Dan ini kakak nggak bales. Bukan cuma sekali. Jadi maaf, aku bawel banget dan harus tegas. Tolong ya kak, kerjasamanya aku tunggu sampai malam ini. Atau aku post di sosial media aku, JGT dan seller community dari grup. Ya, kalau yang ini kan saya nggak tahu bang ya, saya hanya baca yang tadi. Kalau ini kan, makanya saya bilang tadi kita nggak tahu apakah sebelumnya udah perjanjian apa belum. Nah, abang nunjukin yang WhatsApp yang ini, ya saya nggak tahu kalau yang ini. Saya hanya baca yang tadi. Makanya saya berpikiran mana yang ditipu gitu loh. Itu doang bang. Ya, makanya kan tadi saya bilang apa? Kalau memang kita sebagai orang tua minimal tanya kepada anak-anak kita kalau memang dia sudah salah, bina kan bang? Bener nggak? Benar nggak? Betul. Bina, Betul. bukan jadi ikut bodoh. Tapi kalau menurut saya sih si penjual juga lebay. Ngomong penipu barang juga belum dikirim kan gitu loh. Lebay. Iya, menurut saya. sama-sama lebay. Dua-duanya sama-sama Iya. lebay kok. Kecuali Makanya kalau barangnya seharusnya udah dikirim dia tapi nggak ada payment, baru bisa iya, dikatakan penipu saya gitu. ngerti. Kalau ini penipu sudah jelas dia sudah bilang ini, makanya aku bilang waktu itu ini adalah sebuah ancaman. Ini contoh ancaman. Yang ancaman itu seperti ini. Lu barang hanya 225.000, lu diancam tapi lu nggak mau bayar. Ternyata dia posting lu penipu. Dari hal kecil saja kita tahu bahwa lu tidak yang namanya lebih baik. Iya, Minta kalau- dikirim alamatnya pindah-pindah. Kan gitu. Tapi kalau ngelihat Mana lagi? Mana? Halo? Mawar, iya sampai 7 hari 7 malam. Ku bahas sampai tahun depan ini. Oke bang, makasih mata pisau ya. Itu aja bang. Iya, sama-sama. Iya, ya. Ya, siap bang, siap. Loh, yang bilang penipu ya bukan saya. Ngapain saya bilang orang penipu? Saya nggak pernah ditipu. Yang ditipu adalah orang yang sudah membeli barang tetapi tidak dibayar. Jadi kalau kalian dikatakan seperti ini, mau nggak? Mau. Kamu tahu modus kamu MP, modus saya apa, Dek? Coba naik dulu, Dinanda. Coba naik dulu biar enak gitu. Tanya-tanya sini. Supaya kau bilang modus saya apa. Iya, salam. Shalom. Iya. Silakan. Modus saya apa? Ya, kamu kan mau cari-cari masalah begini kan mau pansos kan MP? Pansos sama siapa? Sama itulah siapa itu Yuli. Kenapa saya harus pansos sama dia?
Ya kenapa harus kamu perlu 7 hari 7 malam bahas uang yang 200 yang notabene ya. Notabene kita tahu siapa kamu gitu kan. Katanya Oke, seorang pengacara kondang gitu kan. Seorang betul. Terima apologet kasih. gitu kan. Saya bukan apologet, saya pengacara. Oke, Nah, kamu lanjut lagi. Apa pengacara lagi? gitu kan. Ya, Mm-mm, apa mm-mm. yang sudah dirugikan oleh Yuli sama kamu sehingga Oke, kamu saya jawab ya. menyebarkan seperti ini gitu loh. Saya jawab ya. Anda tahu Yuli itu membahas saya dengan mengatakan saya mengancam dia. Padahal saya ini tidak pernah bermaksud mengancam Yuli. Ya, kemudian dibukalah room dia bersama Sofiatul bahwa saya pernah mengancam dia. Kau tahu siapa yang telepon saya? Saudara perempuan saya. Loh, kok kau ngancam-ngancam perempuan? Ini orang ada ngomong di TikTok. Ya, lu tahu ya, lu dengerin ya. Terus ku bilang, "Hah, ngancam siapa?" Ngancam katanya namanya si Yuli. Lu bilang katanya kenal bapaknya. Loh, memang saya kalau mau kenal bapaknya saya bisa tahu kok. Terus kenapa dibilang lu diancam? Loh, makanya saya bilang, Yuli, kalau yang ngancam tuh bukan seperti yang saya bilang. Kau mengerti tidak perbedaan antara pengancaman dengan yang namanya nasihat atau peringatan. Nah, aku tunjukkan. Ini adalah contoh pengancaman kepada dirimu. Tolong ya Kak, kerjasamanya aku tunggu sampai malam ini. Atau aku post di media sosial aku JGT Seller Community dan Group. Jadi supaya Anda tahu nih, bedain antara ancaman dengan nasihat. Makanya aku bilang, Yuli, kau ini nggak ngerti arti yang namanya ancaman dengan yang namanya nasihat. Nih ku Memang nasihat tunjukkan. apa yang sudah kamu lakukan kepada Yuli gitu? Dengarkan. Yuli, kamu bisa bedain nggak antara yang namanya nasihat, peringatan dengan yang namanya mengancam? Yuli, ini ada orang yang bilang kau penipu, tapi kau ngancam-ngancam saya. Kau bilang saya ngancam. Padahal Itu kan orang bisa ini, dilakukan di belakang MP kalau kamu bijak ya. oh, jadi kalau saya, sebentar. Jadi kalau saya Anda boleh ngomong di depan, saya ngomongnya di belakang gitu. Hebat sekali Loh, Anda ya. sekarang Loh, begini kalau ya, Anda kamu bijak bilang gini nih. Kalau Anda tunggu dulu, bijak, tunggu kenapa dulu. saya yang harus diomongin di belakang, dia ngomong di depan umum? Wow, Loh, karena dirimu enak kan, sekali kalian. enggak, Hey, karena kalau kita kalian tahu itu seorang ngomong saya MP. boleh di depan, ketika orang semua tahu, bahkan saudara saya tahu, terus saya nggak boleh ngomong kalian di depan gitu. Wow banget kalian Bukan, yang punya dunia penting ini kali. gitu. Oh, Itu penting kali. gitu loh. Aduh, Dek, ya. Penting kali kalian harus saya ngomong di belakang. Hah? Kalau Ya saya ampun, kalian sekelas ngomong di MP depan seperti boleh. ini. Ya Ya sekelas saya ampun. memang pembuktian Kasihan seperti Dek, itu. sekolahmu tinggi-tinggi Dek. Kalau kamu jatuh kan Aduh, Dek, sekolah kamu Dek, seperti ini. Dek, makanya pikir, pakai otak, Dek. Ya, Kamu juga kalau pikir ngomong pakai tuh mikir. otakmu. Mikir, cuy. Jangan jadi sampah, Dek, ya. Makanya kalau thank you Kak, ya Kak Siska ya. Ya aduh, terima kasih. Dia mikir, loh kalau kamu bijak, kenapa kamu nggak ngomong di belakang? Hah? Coba lu ngomong ke dia. Coba lu bisa ngomong nggak ke dia. Otak jangan taruh di pantat. Ketika lu melakukan itu, lu boleh enak. Lu boleh ngomong tentang gua di depan banyak orang. Giliran kalau lu yang gua ingatin seperti ini, lu boleh dibilang apa bijak di belakang. Mbak, makanya Mbak. Ya, tolong jangan pakai otaknya kebalik. Anda boleh ngomong saya di depan. Nanti kalau hal masalah ini, Anda ngomongnya di belakang. Aduh. Siapa sih si Yuli ini? Apakah dia orang sehebat apa? Kalau penipu ya dikasih tahu penipu. Jangan suka menipu. Dan ada yang namanya binatang-binatang yang mau disebut binatang. Kalian ini termasuk para binatang itu ya.
bukannya dibina, bukannya kalian ngajakin, sudah ya, udah ya, jangan kayak gitu. Ini malah dibela lagi. Malah dibela lagi. Itu kan binatang. Ya, itu kan binatang namanya. Kalian harus membela seenak yang kalian pikirkan aja. Kalau saya, kalian nggak pakai keadilan gitu. Gimana kalau saya didengar oleh keluarga saya bahwa saya mengancam perempuan? Giliran kalian kalau saya bukain, salah. Begitukah keadilan ini? Keadilan bagi para binatang seperti itu kah? Kalau saya, Anda boleh ngomong di depan bahwa saya ngancam perempuan. Keluarga saya yang dengar, nggak masalah ya. Oh. Tapi kalau kalian, saya harus ngomongnya di belakang-belakang. Cara berpikir binatang apakah harus seperti itu? Saya sudah bilang, jangan ya Dea, jangan. Ya, itu cara berpikir untuk jadi binatang, jangan begitu. Otak binatang nggak sampai seperti yang cara berpikir manusia berarti. Oke, teman-teman sudah saksikan sendiri ya bagaimana Robert Lele membongkar yang namanya Yuli ini, ya, bahwa Yuli ini melakukan banyak sekali penipuan-penipuan dan memang karakternya tidak pantas untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Sekali lagi teman-teman ya, tidak mungkin Tuhan memilih orang yang bejat sebagai perwakilannya di dunia. Nggak mungkin teman-teman. Dan sebenarnya Robert Lele juga dari lubuk hatinya mengakui hal itu. Mengakui bahwa nggak mungkin orang bejat dipilih. Tetapi entah kenapa, di mulutnya, dia mengatakan Paulus itu orang benar. Padahal dia tahu bagaimana kehidupan Paulus saat masih bernama Saulus gitu kan. Jadi sebenarnya yang dilakukan Yuli, Polikarpus yang lain, ini kan semua meniru. Kalau mereka bilang lah, pendosa masa nggak boleh memberitakan Injil? Kan sudah bertobat. Loh, mana bukti bertobat? Lah, Paulus juga sama. Hari ini ngomong bertobat langsung dikasih izin. Langsung menjadi guru di mana-mana kok. Apa bedanya kan gitu? Apa bedanya? Jadi sebenarnya Robert Lele juga dilematis gitu. Kalau dia menyalahkan Polikarpus yang dia anggap ini adalah pendosa, tetapi sok-sok ngomong firman Tuhan, apa bedanya dengan Paulus? Apa bedanya kan begitu? Jadi kita kembali teman-teman. Yuli ini kan kita tahulah kehidupan lampaunya seperti apa. Tinggal di Bali dan foto-foto dia kemarin sempat beredar juga. Pakai bikini, merokok gitu kan sama bule. Dan dia memang pingin ke Amerika. Itulah kenapa dia gabung ke kubunya Edis. Karena mungkin di Amerika kan banyak bule gitu kan. Dia pingin juga seperti Reda Marbun dan Lindsay Sitikus. Bisa nikah dengan bule kaya gitu. Nikah dengan bule kaya, tinggal di Eropa atau Amerika, hidup nyaman gitu kan. Ini mimpi dari Yuli. Itulah kenapa dia berkiblatnya ya. Mencari koalisinya tuh ya yang menurut dia tuh bisa memuluskan mimpi-mimpi dia. Padahal dia lupa, Sofiatul aja sampai sekarang nggak jelas nasibnya. Sofiatul pacaran sama bule, tapi pacaran sama bule yang kere pula gitu kan. Cuman kumpul kebo tanpa dinikahi, kasihan juga gitu. Cuman kumpul kebo jadinya. Kasihan kita lihatnya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, jadi ini menarik teman-teman. Menarik ya, bagaimana Robert Lele akan terus membongkar siapa Yuli. Dan kita tunggu balasan dari Yuli tentang siapa Robert Lele. Karena kemarin sudah mulai tuh teman-teman. Diungkit bahwa Robert Lele ini peminum. Tukang mabuk gitu kan. Terus Robert Lele bilang, apa salahnya dengan mabuk? Apa salahnya gitu kan? Kalian sendiri juga setiap hari di kedai tua mabuk, minum. Robert Lele di Kupang. Di Kupang biasa seperti itu. Anak mudanya seperti itu. Dan
sekali lagi kan, di kekristenan diperbolehkan kok. Yang penting jangan mabuk, dibilang kan gitu. Walaupun orang mabuk nggak pernah ngaku dia mabuk. Jadi apa yang dilakukan Robert Lele itu ya sesuai dengan ajarannya. Jadi mereka ini sebenarnya, apa ya kalau saya bilang ya, baik Robert Lele maupun kubu Yuli itu sebenarnya sama kok. Secara ajarannya itu dibenarkan, dua-dua itu dibenarkan, tapi mereka saling menyalahkan, lucu. Saling menyalahkan dengan gunakan ayat Bible. Saling membenarkan dirinya dengan ayat Bible juga. Seharusnya dari ribut-ribut ini mereka bisa belajar lah. Kok sama-sama pakai ayat kita ya? Kok ayatnya bisa bertabrakan gini gitu? Atau jangan-jangan ayatnya yang salah? Atau jangan-jangan ajarannya yang salah kan gitu? Kenapa bukan renungkan ke arah situ? Tapi memang pemikiran mereka mungkin nggak nyampe teman-teman. Nggak nyampe untuk ke arah sana. Ya kita maklumi aja lah. Karena mungkin akalnya sudah mati. Akalnya jadi mati teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Dan agak pesimis juga saya melihat kondisi sekarang ini ya. Agak pesimis teman-teman. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang mau beli madu, jangan lupa di check out di link pembelian yang ada di deskripsi video. Atau bisa melalui nomor WA juga ya. Kita jual madu mulai dari 40.000, sudah dapat setengah kilo teman-teman. Bukan 100 gram, bukan 200 gram. Setengah kilo. Madu murni ya. Kalian boleh bandingkan dengan penjual yang lain. Walaupun ya, nanti ada yang bilang, wah kan semua orang bilang kecapnya nomor 1. Tapi silakan diuji, silakan baca testimoni. Kalau saya ngomong mungkin nggak semua percaya ya. Tapi kalau testimoni-testimoni itu kan sudah jadi contoh yang baik lah. Saya rasa saksi-saksi itu kan jauh lebih bisa dipercaya. Apalagi saksinya sampai ratusan orang udah. Sudah ada kurang lebih 1.000-an orang yang pernah membeli madu di saya. Kalian boleh cek lah bagaimana pendapat mereka ya. Di tempat lain mungkin ada harga yang sama atau harga lebih murah, tapi kan keasliannya boleh diuji. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.